Masa jam 5 ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yamil qiyamah, amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, marilah dalam mengawali kajian kita awali dengan tawasul kepada para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Mudah-mudahan dalam kita mengkaji ini senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam abaihi wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan wa ala kulli ashabihi kulli ajma'in wa tabi'ana lahum bi ihsanin ila yawmil arwahil aimat rabaatin mujtahidin wa bil arwahil ulama al amilin wa syuhada wa salihin wal awliya ana makan min masyarqil ardi la magharibiha bahriha wa bariha wa biladiha wa dibal wa sunna syarab rabbani wal alamin syamtul qadr jailani radhiyallahu anhu majma'in wa alaina min barakatihim wa radhi abaina wa abaya bina ummahatin wa ahli ajma'in wa ونخص على شيخنا عبد الكريم ذي الرضا وحضر شيخنا مرزوق أهلا وحضر شيخنا مخرج وحضر شيخنا جوهري وحضر شيخنا محمد عبد الواسم جوهري وحضر شيخنا يعقوب وحضر شيخنا أحمد المذكي وحضر شيخنا إمام يحيى محصول وحضر شيخنا عبد العزيز منصور وحضر شيخنا أحمد عبد الزيني والحضر شيخنا مفتول بثل بيري وأزواجهم وذريتهم وأصولهم ونفعنا بأولهم وبركاتهم ونغصوا على معالم الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 84. Maksud dari halan, yakni salah satu dari syarat sholat adalah harus suci, baik pakaian, badan maupun tempatnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika saat sholat, kita kejatuhan najis, maka ketika itu dibuang seketika, yakni halan seketika, itu sholatnya tidak batal.
Terus yang dimaksud halan seketika itu seperti apa? Jadi halan ay bisuratin ay qabla mudhi aqalli tuma'ninati sholati fala tabtulu. Yakni ya ketika misalkan najis itu jatuh mengenai pada kita, terus seketika itu bisa dibuang, maka itu tidak batal sholatnya. Misalnya begini, kita sholat, tiba-tiba di pundak kita itu kejatuhan kotoran tikus misalnya, tapi dalam keadaan kering. Lantas karena di pundak, dia langsung jatuh. Jadi tidak sampai menempel lama di pundak kita. Hal seperti ini tidak membatalkan sholat. Lain halnya kalau najis itu basah. Misalkan begitu jatuh langsung nempel di baju. Kalau seperti ini tidak dimaafu. Jadi sholatnya menjadi batal. Atau kering tapi masuk kantong. Kita sholat, kejatuhan kotoran tikus, dan tidak masuk kantong. Akhirnya kan ya bersarang di kantong. Nah, seperti ini ya sholatnya batal. Walaupun berupa najis yang kering. Jadi kalau najis kering jatuh pada kita seketika itu bisa dibuang tanpa bekas maksudnya. Baik itu bekas dari segi warna, kemudian dari bau maupun rasanya itu tidak ada. Hal ini adalah tidak membatalkan sholat. Kemudian orang yang keluar darah saat sholat. Bagaimana misalkan saat sholat keluar darah? Maka hal ini perlu dijelaskan, ada sebuah perincian. Jikalau darah yang keluar sedikit maka dimaafkan dan sholatnya tidak batal. Misalkan ketika saat sholat keluar darah sedikit, gitu, dan itu adalah termasuk darah yang dimaafu, maka itu tidak membatalkan sholat. Apabila darahnya banyak dan keluar dengan sendirinya maka dimaafkan dan sholatnya juga tidak batal. Misalkan seseorang punya bisul, udun. Nah saat sholat dengan sendirinya tanpa kita rekayasa, bisulnya itu meletus sehingga keluar darah. Kalau seperti ini juga tidak batal. Apabila darahnya banyak dan keluar dengan sebab digaruk atau dipencet, maka tidak dimaafu atau tidak dimaafkan, maka sholatnya menjadi batal. Orang punya bisul, gatal-gatal digaruk-garuk, akhirnya bisulnya meletus begitu ya, keluar darahnya, keluar nanahnya. Nah kalau seperti ini, sholatnya batal, karena ada sebuah gerakan dari kita atau dari reaksi dari kita. Kalau tapi dengan sendirinya, itu termasuk yang dimaafu. Sekarang standar sedikit dan banyak darah itu dilihat dari urufnya atau segi keumumannya. Artinya ketika seseorang atau kita itu mengatakan, wah ini banyak, ini sedikit, dalam segi umumnya, di situ kita sebagai barometernya atau ukuran standarnya. Jadi kalau memang itu secara adat dihukumi sedikit, misalkan kalau hanya sebatas tidak sampai menetes-netes, nggak sampai mengalir itu, kita mengatakan hal itu sedikit, maka hal itu juga dikatakan sedikit. Misalkan kalau banyak itu sampai menetes-netes, mengalir, maka hal itu adalah dikatakan banyak. Jadi melihat dari segi keumumannya. Aw yakuna ay an-natsu ma'fuan anhu kadami jurhihi bidamil jimi falah tabtulu li umumil balwa bidzalika wa masyaqatil ihtirazi. Jadi adanya najis itu yang dimaafu sebagaimana darah dari lukanya. Ada orang punya luka, kemudian ketika kita gunakan sholat, luka itu tiba-tiba mengeluarkan darah dengan sendirinya. Maka seperti ini termasuk darah yang dimaafu. Darah yang dimaafu. Atau setelah kita berbekam atau hijamah, setelah kita berbekam masih ada istilahnya luka-luka ya, atau sayatan bekas bekam itu. Nah ketika kita pakai sholat ada darah yang keluar, maka seperti ini adalah termasuk darah yang dimaafu atau dimaafkan. Jadi tidak membatalkan sholat. Karena apa? Hal ini adalah merupakan masyakot ya, untuk menjaga ya. Artinya ya kesulitan lah kalau kita itu
menjaga supaya tidak keluar ketika ada luka kita misalnya begitu. Wa mahhalul afwi andamil juruhi idza kana qalilan amma idza kana katsiran fa in kana min nafsihi fayufa anhu aidon. Jadi inti dari dimakfu, darah yang keluar dari luka kita itu jikalau darahnya sedikit ataupun banyak tapi dengan sendirinya. Jadi tidak ada rekayasa untuk kita mengeluarkan. Misalkan bekas bekam ya kita tidak menekan-nekan tapi masih ada bekas-bekas sehingga keluar dengan sendirinya, maka termasuk fayu fa'anhu, itu adalah dimakfu atau dimaafkan. Jadi bifilihi au bifi'li ma'dzunihi, jikalau darah itu keluar karena akibat ya gerakan atau reaksi dari musolli, orang yang sholat, atau orang yang mendapat izinnya, misalkan temannya, aku tak sholat, nanti kalau sedang sholat tidak apa-apa kalau kamu lihat bisul saya di kaki itu sampean pencet, itu kan ada orang lain yang diizini. Itu berarti seperti itu beda lagi. Jadi misalnya kamu kalau tahu kamu ada bisulku di kaki, nanti kalau aku sholat ya tidak apa-apa kamu pencet misalnya begitu. Nah, orang lain yang mendapat izin untuk memencet bisul itu, ya seperti itu termasuk keluar sehingga keluar darah, maka itu tidak dimakfu. Yakni jika keluar darah banyak ya nanti sholatnya menjadi batal karena termasuk darah yang tidak dimakfu. Ka'an as-soroh adamlah lam yu'fa'anhu, sebagaimana yaitu memencet udun atau istilahnya tadi bisul dengan sengaja atau dengan pada teman lain yang memang dapat izinnya, maka lam yufa anhu, hal tersebut termasuk darah yang tidak dimaafkan. Qala Asyihabur Ramli fi syarhi Manzumah Ibnil Aimati wa tu'rafu al-qillah wal kasrati bil adati fama yaqa'u atalatahu bihi ghaliban wa ya'suru al-ihtirazu anhu faqalilun. Kemudian Syekh Syihab Ar-Ramli itu menjelaskan bahwa pengertian dari sedikit banyaknya suatu benda yang najis itu atau darah itu dilihat dari segi keumumannya. Misalkan sesuatu yang kotor, ya sesuatu yang kotor dalam segi umumnya dan sulit untuk menjaganya atau sulit untuk mencegahnya, maka itu hal tersebut dikatakan sedikit. Wa mazada fakathirun li'anal asal afi innama asbatnahu li ta'adzuril ihtirazi. Adapun sebaliknya dari lebih atau kelebihan dari sedikit itu ya dikatakan banyak. Kemudian baju yang setelah dicuci masih ada bau najisnya. Kadang-kadang najis itu susah untuk dihilangkan dengan kriteria tiga-tiganya. Jadi najis ainiyah itu kan memenuhi 3 kriteria. Ada namanya rupanya, ada baunya maupun rasanya. Namun menghilangkan 3-tiganya ini kadang-kadang juga tidak sampai bisa dilaksanakan, sehingga masih ada 1 kriteria dari segi baunya. Bagaimana misalkan kalau sudah kita cuci berulang-ulang, tapi baunya masih ada, contoh darah misalkan. Darah itu diuji berulang-ulang tapi masih bau amis misalnya. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Apakah termasuk ini dimakfu atau tidak? Jadi baju yang terkena najis dan setelah dibasuh dengan berbagai cara ternyata masih menyisakan bau najis tersebut, itu tetap dihukumi suci. Karena sudah ada rekayasa. Gitu. Ibarat kita kan ada deterjen, kemudian kadang-kadang kita itu sudah ada fasilitas mesin cuci, berulang-ulang diputer mesin cucinya dalam itunya pembersih itu. Tapi kok tetap masih bau amisnya itu tidak hilang-hilang. Padahal juga selain deterjen ada pewangi misalnya begitu. Maka seperti ini tetap dihukumi suci. Walaupun masih ada bau amisnya misalnya begitu. Wa'lam anastirata izalatin najsi indal imkani hatta la tawaqqafa zalika ala hasin au qorsin. Diketahuilah bahwa syarat menghilangkan najis itu
ketika memungkinkan sehingga sampai pada taraf yaitu misalnya dengan menggosok, kemudian mengucek-ngucek gitu ya, itu kan sudah suatu pekerjaan yang sudah dilakukan gitu, untuk sungguh-sungguh dalam membersihkan suatu najis itu. Sudah diucek-ucek, dikosok-kosok. Au asnanin atau dengan memakai kayu asnan. Kayu asnan ini kayu yang memunculkan bau wangi. Au sobun atau sudah memakai deterjen. Itu kan sudah ada usaha ke sana untuk membersihkan najis itu. Maka seperti ini, kalau najis bisa ditempuh dengan seperti ini, kalau nggak bisa ditempuh dengan seperti ini, nggak bisa hilang, maka ya perilaku seperti ini, pekerjaan ini hukumnya wajib. Jadi menempuh dengan mengucek-ucek, kemudian memakai kayu asnan, atau dengan memakai deterjen atau sabun yang lainnya, ini wajib dilakukan. Kalau memang najis itu bisa hilang karena ditempuh dengan cara itu, ya harus dilakukan begitu. Wajib. Tapi wa illa, jikalau tidak harus dengan itu kok bisa hilang, maka pekerjaan itu tidak jadi wajib. Artinya mengucek-ngucek, menggosok-gosok, memakai sabun atau deterjen ini tidak wajib jikalau memang dengan tanpa itu sudah bisa hilang najis itu. Tapi kalau tidak bisa hilang dengan itu ya wajib dilakukan dengan itu. Wa illa kana hilang tanpa menggosok-gosok dengan gosokan yang berulang-ulang, dia sudah hilang. Ya, maka dengan memakai deterjen atau memakai sesamanya, termasuk kayu asnan, ini adalah hukumnya sunnah. Fa'in asura izalatul launi wahdahu, kalau nidamil haidi awir rihi wahdahu karo'ihatil khamrati al-aqiqati wa ba'dan wa'il ghaiti lam yadurru baqa'uhu lidarurah. Jikalau sudah pekerjaan ini menghilangkan najis sudah dikerjakan, sudah di deterjen, sudah dilakukan pengucekan, kemudian pembilasan, tapi masih ada menyisakan, yaitu salah satu dari kriteria 3, yakni warna, bau, dan rasa. Tapi kriteria ini yang terwujud dari, ya ini al-laun, dari segi warna saja. Kalau yang masih tersisa hanya satu segi sifat saja dari 3 tersebut, yakni warna saja misalnya, ini dimakfu, jadi tidak apa-apa. Lam yadur itu berarti tidak apa-apa. Misalnya begini, terkadang kita menghilangkan darah itu juga sulit untuk menghilangkan warna. Misalkan baju putih kena darah, diucek berkali-kali, sebetulnya baunya sudah hilang, tapi warnanya tetap memisahkan agak bau apa, agak begini, agak gimana, agak abu-abu atau merah-merah gimana itu. Karena saking lengketnya. Maka kalau seperti ini sudah tidak masalah, itu tidak sampai menajiskan baju kita. Jadi kalau ada baju terkena darah, sudah kita ucek-ucek dengan deterjen, tapi masih menyisakan salah satu dari kriteria 3, najis umum ya, ini ada, yaitu dari segi warna, rasa maupun bau, ada salah satu dari segi warna saja, ini tidak apa-apa, jadi tetap dihukumi suci. Atau ada salah satunya dari berupa bau saja, sudah diucek-ucek, warna hilang, tapi masih ada bau amisnya. Nah ini tetap tidak apa-apa. Jadi kalau salah satu ini tidak apa-apa. Jadi tetap dihukumi suci. Hatta lau asobahu balalun lam yatanajjas wala furqa bainal mughalatati wa ghairiha. Jadi kalau seperti itu sudah dikerjakan, maka sudah dikatakan hakikatnya itu adalah suci dan tidak najis lagi. Dan seperti itu adalah termasuk najis yang dimakfu atau dimaafkan, yang sehingga ketika bau amis itu atau misalkan warna itu, kalau nanti kedatangan barang yang cower seperti air itu kan tidak akan mengurangi dari derajat air itu, nggak akan membawa menajiskan pada air, karena tidak mungkin kalau cuma warna sudah sulit dihilangkan terus nanti dialir air terus airnya akan berubah, tidak mungkin. Nah, seperti standarnya sampai seperti itu. Kemudian kalau setelah dicuci masih ada bau dan warna najisnya, jadi ada 2 kriteria.
ada bau dan ada warnanya, ini memang beda hukumnya. Kalau tadi itu kan hanya satu yang tersisa, misalkan dari segi warna atau dari segi baunya saja. Nah sekarang kalau yang tersisa itu dua kriteria, yakni ada menyisakan bau dan warnanya. Bagaimana hukumnya? Maka baju tersebut ya masih dihukumi najis. Karena apa? Yang tersisa tidak hanya satu kriteria, tapi dua. Sebab dengan adanya bau dan warna najis tersebut menunjukkan masih adanya najis yang melekat pada celana atau baju itu. Wa inistama'a al-launu warrihu dharra lidilalati dzalika ala baqa'il aini fala yatuhuru al-mahallu wa in baqiya at-tu'mu wahdahu yadurru aidon. Jadi jikalau ada dua kriteria yang berkumpul, yakni segi warna maupun bau dalam sebuah najis itu, maka adalah termasuk itu dharra, yakni ya membahayani, maksudnya adalah juga najis gitu. Jadi termasuk yang tidak dimaafkan. Karena apa? Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada najis ainiyah di situ itu. Jadi masih berarti keadaan najis masih ada kalau ada dua-duanya. Jadi maka tidak dikatakan tidak dihukumi suci. Wa in baqiya at-tu'mu wahdahu yadurru, demikian pula satu segi kriteria tapi dalam segi rasa ini lain lagi hukumnya. Walaupun satu, kalau rasa itu tetap menajiskan. Jadi misalnya begini, ada sebuah najis sudah dibersihkan, baunya tidak ada, kemudian warna juga nggak ada, tapi kalau dirasakan itu masih ada. Maka kalau dalam segi rasa walaupun satu, ini yaitu tetap yadurru, ya ini dikatakan najis. 5 Zakarahu afada dzalika ar-Ramli fi syarhi Hidayatin Nasih. Karena ada sebuah keterangan yang dijelaskan terhadap masalah tersebut oleh Imam Ramli. Jadi pada intinya dalam kita menghilangkan najis itu harus menghilangkan 3 komponen najis yang kalau ainiyah namanya adalah ada memenuhi 3 kriteria, ada warna, bau dan rasa itu harus hilang. Itu seperti itu. Kalau seandainya sudah dicuci-cuci, sudah berulang-ulang, tapi kok masih ada 1 kriteria yakni bau bau saja, itu adalah termasuk yang dihukumi suci. Atau yang menyisakan dari segi warna tidak bisa total bersih misalnya, itu juga dihukumi suci. Lain halnya kalau yang tersisa adalah dalam segi rasa. Kalau dalam segi rasa yang tersisa, walaupun hanya segi rasa saja, itu tetap dihukumi najis. Kemudian pakaian yang terkena darah nyamuk. Bagaimana kalau pakaian kita terkena darah nyamuk dan badan kita dalam kondisi basah? Maka menurut Imam Mutawali dimaafu, sedangkan menurut imam lainnya tidak dimaafu. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Waqtalafa fima law labisa sauban fihi damu baroghisa wa badanuhu aradbun faqala al-mutawaliyu ya juzu. Jadi perbedaan di antara ulama dalam suatu masalah pakaian yang dikenakan terkena darah nyamuk dan dia badannya dalam kondisi basah, maka menurut Imam Mutawali ini dimaafkan. Tapi waqala asy-Syaikh Abu Ali la ya juzu. Imam lain termasuk Syekh Abu Ali itu tidak dimaafkan, yakni termasuk ya membatalkan atau menajiskan. Li'annahu la darurata, karena pakaian tersebut yang seperti itu tidak termasuk dikatakan darurat ila talwisi badanihi wa bihi jazama al muhibbut atau bari tafaqquhan. Jadi hal tersebut tidak dikatakan darurat ketika baju itu terkena darah dan kemudian badannya dalam keadaan basah. Demikian pula mantap dengan pendapat ini adalah Syekh At-Tabari. Kemudian fasulun famin syuruti sholati istiqbalu kiblah. Fasal tentang termasuk syaratnya sholat lagi adalah harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kemana? Berarti ke arah Ka'bah. Ini dengan arah ijtihad ya. Ijtihad itu ya kalau kita di Indonesia ini kan atau orang-orang ajam di luar Mekah itu adalah standar ijtihad.
Tidak bisa dengan langsung. Nah sekarang itu alhamdulillah dengan ada kecanggihan elektronik, maka bagaimana kita bisa betul-betul sholat kita itu ijtihadnya itu mendekati benar. Kalau benar 100% kayaknya juga tidak mudah, tapi minimal mendekati benar ijtihad kita dalam mencari arah kiblat. Sekarang sudah banyak aplikasi, baik dari NU online ataupun lainnya untuk bisa mendeteksi arah kiblat. Monggo di rumah kita, di kamar sholatan kita itu dikalibrasi dengan arah kiblat. Jangan hanya di arah-arah toh. Kalau dulu kan kayak masjid kita madhepe menceng ke utara, ya sudah pokok aku menceng kan begitu. Karena apa? Belum adanya aplikasi yang secanggih sekarang ini. Itu tidak masalah. Tapi kalau sekarang ini sudah alat yang canggih yang bisa untuk istihad dengan menuju lebih faktual ya, untuk mencari arah kiblat, ya kita harus usaha ke sana. Jangan sampai fasolatan kita tidak pernah kita arahkan kiblat di kamar-kamar kita. Kalau di masjid insya Allah sudah di arah kiblatnya ya mendekati benar. Tapi kalau bagaimana dengan di rumah-rumah kita? Wong kita itu juga di kamar masih punya fasolatan, tempat sholat. Nah itu penting, mari kita betul-betul arah kiblatnya itu kita benarkan. Kita istihad dengan cara aplikasi online untuk mencari arah kiblat itu penting. Nah kalau kita sudah mencari arah kiblat sudah tahu, maka tinggal mencari softnya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah kalau kita kiblat sudah tahu, tinggal kita cari softnya. Kadang-kadang kita di rumah berjamaah dengan keluarga. Terus softnya bagaimana? Ya nanti diambil 90 derajat dari arah kiblat itu sudah muncul ketemu soft. Caranya begitu. Tapi harus pakai alat busur itu ya. Busur angka besar itu. Nanti kita ambil tarik dari titik 0, kemudian kita arahkan ke 90 derajat menuju kiblat, itu sudah muncul soft. Caranya begitu. Ini yang aplikasi yang paling mudah ya. Selain kita pakai manual, pakai matahari, kita juga ada ke sana. Tapi ini yang paling mudah kita gunakan untuk di rumah atau di kamar-kamar di fasolatan kita. Ini penting, tolong kamar sholat atau fasolatan di rumah yang belum dicari arah kiblatnya, kita upayakan segera dicari arah kiblatnya supaya nanti kita betul-betul dalam sholat itu memenuhi standar fikihnya, gitu. Karena menghadap kiblat hukumnya wajib. Gitu. Jangan hanya sekedar dikira-kira, ayus pokok kira-kira, tidak begitu. Karena sudah beda lagi konteksnya dulu dengan sekarang. Sekarang ini sudah didukung oleh peralatan yang serba canggih, yang serba modern, yang memudahkan kita untuk mencari istihad untuk arah kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat, termasuk kalau kita sholat di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, di tempat misalnya di perjalanan, di persawahan, itu ya awal mulanya harus tahu kiblatnya gimana, itu istihad. Kalau punya alat, punya HP berarti ya kita cari dulu melalui aplikasi arah kiblat di HP, misalnya begitu. Kemudian wadukhulul waktu, ya ini harus sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh sholat itu mendahului. Saking senengnya karena lagi senang-senang nyantri begitu. Orang waya sholat. Ini tidak sah. Tapi kalau persiapan itu malah bagus. Sebelum waktu persiapan sholat itu bagus sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang nanti di hari kiamat wajahnya itu sebagaimana kasamsi, sebagaimana matahari, ternyata adalah orang-orang yang ketika dulu di dunia, dia belum waktu sholat itu sudah bersiap-siap. Belum waktu sudah siap-siap, sudah mandi, sudah punya wudhu, ke masjid. Itu ternyata besok di hari kiamat itu wajahnya dalam keadaan kasamsi sebagaimana matahari. Ini karena fadilah besarnya orang ketika mempersiapkan diri untuk melakukan sholat. Kemudian ada yang kedua itu sebagaimana kalkomari, sebagaimana bulan. Ini adalah orang-orang yang ketika dia itu ada azan, dia sudah siap untuk ke masjid. Dia ada azan, sudah siap-siap. Yang ketiga itu nasmi kamana bintang. Sebagaimana bintang itu ya ketika dia ada azan, dia berangkat tapi nggak ketinggalan jamaah. Lumayan kayak di bintang. Nek awake men masbuk, kembok kira-kira wajah kaya apa kira. Masa saumur men telat ya jamaah kan begitu. Ya ini termasuk bagian fadilah keutamaan waktu di antaranya itu. Jadi kan kalau di masjid itu fadilahnya memang luar biasa dibandingkan tempat yang lain. Kita masuk saja sudah ada
tahiyatul masjid, kemudian ada iktikaf. Pokoknya kita masjid itu pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan tempat yang lain. Walaupun tempatnya sama dengan untuk gunakan sholat. Karena apa? Ketika kita misalnya kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk tenang dengan niat iktikaf, itu sudah ada dapat pahala. Sholat tahiyatul masjid, iktikaf. Belum lagi kalau kita gabung dengan yang lain. Jadi kalau iktikaf itu kalau bisa digabung dengan yang lain. Misalnya kita dengan iktikaf, selain itu ditambah dengan kita itu karena di masjid duduk menjaga dari maksiatnya mata. Kalau di rumah Facebookan, kalau masjid kan enggak kober tuh. Mosok nak kober kebangetan cek pangka Facebookan kan begitu kan. Kemudian kita menjaga maksiat dari mata, terus kemudian kita berniat menjaga maksiat telinga. Lendek omang ngrungokne berita sing macem-macem, karena di masjid beritanya ndak ada yang macem-macem. Kita menjaga maksiat mulut, nenek omah ngomong ini itu nggak terkontrol, di masjid akhirnya diam tak, gak usah zikir, sudah ada pahalanya. Apalagi kalau terus itu sambil berzikir, sholawat dan sebagainya, tambah lagi pahalanya itu kalau di masjid. Terus kita menjaga maksiat dari hati supaya nanti nggak punya hati dendam, hati mangkel, kita di masjid jadi tenang, ada pahalanya menjaga maksiat hati. Kemudian kita niati menjaga maksiat kaki, tidak jalan ke sana kemari yang menunjukkan keburukan, kita mendapat pahala karena menjaga maksiat dari kaki. Jadi persis praktis kita lungguh, duduk sebentar itu, pahalanya sampai double-double seperti itu karena niat kita yang double-double. Itu seperti itu, luar biasa di masjid itu. Jadi penting, jadi tidak hanya sekedar iktikaf, tapi kita niati dengan menjaga maksiatul mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat hati. Dengan begitu, walaupun tanpa zikir blas, gak mau copopo, sudah banyak pahala yang kita dapat. Ditambah lagi kalau kita dari Quran, Masya Allah. Ini adalah yang luar biasa. Ini yang penting. Jadi harus masuk waktu. Wal Islam, yang ketiga adalah Islam. Artinya orang itu kalau mau sholat ya Islam. Kalau orang belum Islam kok sholat ya tidak sah sholatnya. Sehingga kewajiban kemarin kita jelaskan, apa kewajiban orang yang belum Islam adalah masuk Islam. Jadi kalau ingin sholat ya masuk Islam dulu. Kalau dia misalkan, wes aku sudah masuk orang yang toleran ini, saatnya hari raya ya ikut sholat hari raya, salat Jumat ikut Jumat, tapi dia tidak Islam, maka ya tidak ada gunanya itu. Sholatnya itu tidak sah, karena dia belum Islam. Misalnya orang non-Muslim belum Islam, dia sudah ikut-ikut sholat, ikut-ikut ke masjid misalnya, itu ya tidak sah. Apa tidak boleh ya, tidak ada salahnya ke masjid dia niat baik ya, siapa tahu ada hidayah. Tapi ketika sholatnya itu ya tidak dihukumi sah secara fikihnya demikian. Kemudian watamyiz, sholat itu dia itu sarana tamyiz itu dia itu ngerti, benih, pinter, yakni bisa membedakan mana ini bersih, mana ini najis, mana kotor. Dia tahu, namanya benih. Walaupun dia belum balik, masih anak-anak, misalkan 6 tahun, dia kok bisa tahu bahwa ini adalah pakaian bersih, kalau ini namanya tamyiz. Walaupun besar, sudah umur 25 tahun tapi nggak benih, apa ada? Ya ada mungkin karena kelalaian dari apa ya, mungkin ada keterlambatan mental, kemudian dia nggak bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor. Ini tidak wajib sholat. Apa dosa? Ya nggak dosa, nggak ada wajib. Karena apa? Ketika dia ada keterbelakangan mental, tidak bisa dimasuki suatu misalnya pengertian yang baik, ini yang bersih, ini yang kotor, tahu. Ya disitulah syariat tidak bisa menjangkau ke sana. Sehingga tidak apa-apa kalau dia tidak sholat. Kan begitu. Jadi tidak ada khitab kepadanya. Yang dikatakan adalah taklif itu adalah yang mereka orang yang mukallaf, kemudian dia sehat akalnya, ya ini yang wajib. Hanya kalau kita merasa sehat akalnya kok nggak sholat, ini kan juga aneh. Kan begitu kan. Jadi harus tamyiz. Wal ilmu bifardiyatiha. Kemudian juga harus mengetahui fardu-fardunya sholat. Artinya apa saja yang dilakukan ketika sholat itu, dia harus tahu. Fardu-fardunya itu harus tahu. Kalau tidak tahu nanti kan bisa juga nggak dilakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang itu tidak tahu rinciannya, ini fardu, karena ada tidak hanya fardu saja dalam sholat, ada sunnah juga.
Sehingga dalam pikirannya itu pokok mulai Allahu Akbar sampai salami wajib semuanya. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Karena apa? Dia tidak bisa memilah ini wajib, ini sunnah. Tapi yang dia tahu pokoknya dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum hukumnya wajib semua. Kalau seperti ini boleh sah-sah saja. Nggak masalah kalau seperti itu. Tapi yang berikutnya wa allayata kita fardon min furudiha sunatan, tidak boleh meyakini salah satu dari fardunya sholat diyakini untuk sunat. Ini malah tidak boleh. Misalnya kalau baca Fatihah itu kan wajib, dia meyakini sunnah. Ini batal sholatnya. Sholawat ketika di tahiyat akhir hukumnya wajib, dia meyakini sunnah. Ini batal. Jadi salah satu fardu dari beberapa fardunya sholat kok diyakini sunnah, itu membatalkan sholat. Tapi sunnah diyakini wajib semua, itu tidak membatalkan sholat. Itu bedanya di situ. Wasatru bima yasturu bihi launal basyarati li jami'il badani al-hurrati ilal wajha wal kafain. Kemudian sarana sholat lagi adalah menutup aurat, yaitu menurut anggota tubuh yang wajib ditutupi dari yang bisa mencegah dari warna kulit, yaitu pada seluruh badan bagi seorang perempuan merdeka, kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Artinya bagi perempuan merdeka ya wajib menutupinya ini. Kemudian sekarang pertanyaannya, yang ditutup itu dari segi mana? Maka dari segi arah-arah kecuali wajah dan tapak tangan. Nah, yang jadi masalah sekarang itu, mohon maaf tentunya pada ibu-ibu, itu kan sekarang banyak model kreasi mukena yang pedotan putusan itu. Itu rumit dan ribet kalau kita pakai dalam sholat. Karena apa? Konsekuensinya kita harus pakai mukena atau jilbab lah dalamnya. Jilbab yang bisa menutup leher. Kalau kita pakai mukena potongan. Selain itu pakai baju yang panjang yang lembreh sampai kepada tapak-tapak ini, enggak kelihatan tapak tangan ini. Karena apa? Mukena potongan itu kalau mau kita pakai ruku begitu. Kalau dilihat dari bawah itu kan akan tampak jelas. Misalkan dinceng itu ketok. Kan begitu kan? Karena apa? Potongan itu mukenanya kan lembre. Nah ini kadang-kadang karena ngetrennya dan mudahnya atau dipakai itu gimana, kebanyakan pakainya itu, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana caranya menutup aurat termasuk yang di dalamnya lehernya, janggutnya, ini tidak ditutup. Kalau seperti ini mohon maaf, sholatnya adalah batal. Seperti itu, ini ketentuan fikih ya. Emang kan harus kita jeli dalam hal ini. Jadi kalau memang pakai potongan ya, konsekuensinya kita harus berani ribet, menutup leher dulu, kemudian pakai yang panjang. Nah kebanyakan ternyata kalau terawih itu, saya lihat itu kalau buyar itu ternyata pakai lengan pendek. Waduh kalau begini ya, wah ini. Ya seperti ini adalah termasuk sholatnya adalah batal. Wong sudah pakai mukena potongan tapi ternyata pakai baju lengan pendek. Ketika Allah Akbar ruku ini kan nanti misalkan diinceng dari bawah kan, dilihat tuh kan kelihatan tangannya. Ini monggo lah. Monggo nih kita eman-eman lah. Kalau nih sholat kita capek-capek ternyata tidak memenuhi syarat rukunnya. Kita bicara diterima atau tidak, minimalkan ketentuan syariat seperti itu loh. Masa terima udah itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak sesuatu proposal permohonan kalau kita lengkapi dengan berkas yang komplit, harapan diterima itu kan sangat besar kemungkinannya. Gini nggih. Awake ngelamar kerja, berkasnya komplit, lengkap. Yang ini kan direktur mau menolak itu kan alasannya apa ini? Gitu kan, logikanya begitu loh. Lain lagi kalau proposal yang kita ajukan, wis namanya nggak jelas, domisili nggak jelas, atau besarannya nggak ada yang bolong. Kadang-kadang belum dibaca sudah disampaikan, ini logika. Demikian ibadah juga demikian. Yang tidak memenuhi standar syariat ya, gimana lagi ya, standar tidak sah itu seperti itu. Ini makanya nggih, iman-iman monggo. Terutama kepada anak-anak kita yang masih remaja, SMA misalkan atau kuliah, dia telaten, coba nduk didelok rukue pakai apa, seperti itu. Ini penting, kewajiban kita selaku orang tua. Wasat rumah baina surati warubati lidzakari wal amati mingkuli jawanibi ila lal asfali. Kemudian kalau auratnya laki-laki itu adalah yang wajib, maksudnya yang harus ditutup adalah
ma baina surah wa rukbah, anggota tubuh antara pusar dan lutut. Minimal ini sudah tertutup, sudah sah sholatnya. Secara fikih, saya ulangi secara fikih. Namun secara tasawuf, secara ilmu etika, tata cara beribadah itu ya tidak ada etika lah. Ya walaupun sah itu sah, standar sah itu fikih memberikan batasan sangat mepet, wis pokoknya wis sah. Nah. Tapi dalam segi adab ya kurang ada adab. Walaupun di rumah loh itu. Kadang-kadang di rumah wis nggak kelambit canol netok. Canol netok. Ya bukan begitu lah. Walaupun di rumah kan kita tetap menghadap hakikatnya itu menghadap Allah. Kalau di masjid kita bisa rapi, kenapa di rumah kok ancang-ancangan kan begitu? Padahal sama-sama yang kita hadap itu sama, sowannya itu sama. Tujuannya adalah sama. Baik di masjid maupun di rumah. Nah untuk itu janganlah ada perbedaan dalam kita beretika ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu, walaupun sudah sah lah dengan pakai sarung saja, kemudian sampai sebawah lutut itu sudah sah. Ini dari segi arah janib, arah samping ya, tidak dari bawah. Tidak dari bawah. Artinya seandainya misalkan ada orang nginceng di bawah itu kok kelihatan, itu tidak membatalkan sholat bagi orang laki-laki. Atau misalnya keramiknya itu terdiri dari kaca. Sehingga ketika dia sholat di situ, yang belakangnya itu melihat di kaca itu jelas tampak ada penampakan itu kayak karena pakai sarung yang terlalu cingkrang begitu ya. Nah seperti ini tidak membatalkan, Misalkan ada keramik yang tembus pandang sampai memantulkan cahayanya, sesuatunya sampai ada penampakan, misalnya begitu. Ini tidak membatalkan sholat. Ya seperti itu. Jadi tidak dari arah-arah bawah. Begitu, monggo nanti kita lebih diutamakanlah sholat ini. Karena apa? Ukuran kita beragama ini di sholat ini. Jadi sebagai tolak ukur kita menjalankan ibadah atau kita beragama Islam ini ya di sholat ini tolak ukurnya. Sehingga kata Nabi nanti bersabda termasuk innama yuhasabul ya'tu yaumil qiyamati as-sholah. Jadi termasuk nanti amal yang paling dihisab, yang ditanyakan di hari kiamat, yang pertama sholatnya dulu. Fa'in sholahat sairu amalihi. Kalau nanti sholatnya dilihat baik, sesuai syarat rukunnya, baik itu, maka amal-amal yang lain itu ikut jadi keterima itu loh. Sedekah kita, puasa kita, zakat kita, solidaritas kita pada orang lain, ini ikut jadi baik semua. Tapi fa'in fasadat, kalau sholat kita sudah rusak ya fasadat sairu amali, maka amal apa yang kita menjadi rusak juga. Kita punya amal baik yang lain, dermawan, baik pada orang, tapi sholatnya tidak pernah diopeni. Ini nanti ya tidak muncul di situ amal kita itu yang baik-baik itu. Ya baik di dunia. Di dunia kita jadi orang yang mungkin dijuluki dermawan, sebagai orang baik hati, tapi di akhiratnya kan tidak ada nilainya. Kan iman seperti ini. Terus monggo untuk sholat ini kita betul-betul prioritaskan sehingga nanti harapannya bagaimana betul-betul ibadah yang lain itu juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sudah waktu mendekati buka puasa, kita akhiri doa bersama. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman Islam yang istiqomah. Kemudian kita semua, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi rezeki yang melimpah dan keturunan yang soleh dan solehah. Sewaktu-waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين وتب علينا توبة المستغفرين اللهم سهل أمورنا وحصل مقاصدنا بلنا إليك يا الله يا رحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آخر كلام السلام عليكم